Hai guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian. Nah, ini adalah episode spesial untuk Rumah Impian Titi dan Tian karena ternyata masih banyak banget yang nanya teman-teman tips dan trik membangun rumah impian supaya bisa sesuai budget dan nggak sampai salah nih step-stepnya. Nah, di sini kita bakalan ngobrol sama Widen. Widen itu interior designer kita dari GMJ Interior dan juga dari Riri, dari atelier Riri, arsiteknya Rumah Impian Titi dan Tian. Welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian di Rumah Impian Titi dan Tian. Dan sekarang kita lagi bersama dengan jenderal-jenderalnya. Iya, bersama dengan pakar-pakar ya, master-masternya yang the man behind Rumah Titi dan Tian. Ada atelier Riri Yakub. Nama saya Riri Yakub dari atelier Riri. Saya adalah arsitek utama untuk rumah tinggal Titi dan Tian. Sama ada GMJ Interior dengan Pak Widen, Mas Halo. Widen, Bro Widen. Saya Widen dari GMJ Interior. Di sini saya sebagai interior designer untuk proyek Titi dan Tian. Jadi beberapa bulan lalu awal-awal kita selesai membangun rumah, banyak teman-teman selebriti yang main juga ke rumah kita dan banyak juga yang nanya tips-tips membangun rumah karena mereka juga banyak yang sedang membangun juga. Nah, sekalian nih aku kasih tahu supaya informasinya bisa lebih berguna lagi buat teman-teman. Ikutin terus ya obrolan kita. Kita sekarang pengen ngobrol lagi dengan arsitek, dengan interior designer, flashback gitu ya. Kira-kira dalam proses pembangunan rumah ini tuh ada cerita-cerita apa sih yang menarik, yang mungkin buat teman-teman juga bisa dapat manfaatnya. Teman-teman yang mau bangun rumah, mau dengar cerita dari sisi arsitek, dari sisi klien, atau dari sisi interior designer. Mudah-mudahan di video kali ini kalian bisa mendapatkan jawabannya semua. Dan yang pertama kita pengen tanya-tanya tingkat kesulitan. Riri dulu ya, arsitek Riri. dulu ya. Waduh. Ini kalau misalnya gue ditanya bro, misalnya, Yan, lo rumahnya gayanya apa? Nah, gue jawabnya apa nih? Gayanya apa dong? Gayanya Titi Tian kayaknya. Wah, besok ada satu gaya style baru gitu ya. Kalau ngomongin ciri khas, sebenarnya saya sangat beruntung nih punya klien mereka nih, karena semua identitas desain yang menjadi satu pendekatan konsepnya atelier Riri itu sebenarnya bisa dilihat di rumah ini gitu. Misalnya contohnya konsep inside outside yang saya bilang, jadi kayak ruang dalam itu yang terbuka, view-nya keluar gitu, seolah-olah jadi bagian daripada ruang luar. Itu dari awal mereka udah seneng banget. Terus konsep material alami yang mereka pengen unsur tropisnya ada, itu sebenarnya udah jadi benang merah desain kita, dan kita bisa dikasih sangat banyak improvement idea yang bisa kita pakai, seperti membuat pattern, seperti membuat tekstur, dan sampai ke permainan-permainan dari material-material yang cukup unik yang bisa kita terapin di project ini gitu. Kalau Titi itu Beda orangnya sifat. imajiner banget ya, sedangkan Tian tuh orangnya realistis gitu, teknis, fungsional gitu. Nah, tapi emang benang merahnya sih lebih ke modern, tropis, ya looks-nya kontemporer, pengennya supaya si rumah ini nih jadi rumah yang nggak lekang zaman gitu kan, dan berkembang sesuai dengan perkembangan waktu nantinya. Nah, kalau Widen dari interior desainnya, stylenya, gayanya apa nih? Kalau misalnya ditanya orang, rumah Titian tuh apa sih? Jadi gue bisa jawab bro. Gitu. Untuk style desain untuk rumah Titi dan Tian ini, konsepnya itu modern atau cenderung ke modern luxury. Cuman di sini kita harus ngimbangin dengan tropikalnya, makanya kita sebut di sini modern tropical luxury. Jadi interiornya stylenya apa? Modern, tropical, sedikit luxury. Sedikit. Ini Atau aja sedikit. paling luxury. Kalau misalnya kita bilang, gue mau yang luxury, berapa budgetnya? Ini sedikit buat Widen nih sedikit nih. Oke. Gue mau nanya nih, arsitek interior. Bisa nggak sih kalau misalnya gue punya di kepala gue bayangan, oh gue mau interiornya kayak begini. Kan tadi Widen bilang interior mengikuti arsitektur.
sekarang kalau segala itu dibalik, bisa nggak arsitektur mengikuti interior? Misalnya owner ya, klien, gue mau interior nih kayak gini bro, bikinin dong rumahnya. Iya, sebenarnya pada prinsipnya bisa aja sih ya. Karena kan kalau ngedesain itu kan kita berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari klien gitu. Nah, tapi most of arsitek tuh udah punya stylenya masing-masing gitu. Ya, mungkin kalau misalnya minta style yang modern, kontemporer, ya mungkin Atelier Riri lebih memahami dan karakternya memang ke arah situ. Tapi kalau misalnya yang klasik, yang lain-lain gitu, ya mungkin arsitek lain yang lebih paham gitu. Nah, terus kalau misalnya yang dilihat itu dari sepanjang kita bikin sampai sekarang, kendalanya apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya kliennya BM sih. Karena BM gue, BM. Klien yang mana? Cewek cowok? Ya, gimana ya? Sebenarnya lebih banyak cewek. Banyak yang cewek. Ya, tapi ya itu maksudnya prosesnya kan jadi panjang. Nah, itu sebenarnya kalau secara proses desain dan pembangunan sih ini lumayan memakan waktu ya. Tapi ya sebagai desainer kita tuh kan kayak punya rasa posesifnya ke proyek gitu kan. Karena emang tanggung jawab kita, pengennya itu tetap terrealisasi gitu kan. Ya, kita menikmati sih prosesnya dengan kalian meskipun ya akhirnya tiba-tiba berubah. Iya, ini kita... Banyak nggak berubahnya? Waduh. Banyak Coba yang checklistnya dikeluarin. Aduh. Dari sisi desain pas di render sama jadinya menurut saya bisa dibilang udah 150% kali ya. Banyak yang diimprove sih gitu. Banyak yang akhirnya bisa lebih keren daripada rendernya. Iya, kayak bikin tempat ini kan tiba-tiba sangken. Tiba-tiba ada sangken. Iya, kudu langsung mikir, perasaan taman tadi mau taman hijau. Iya. Akhirnya harus direnungkan dulu, waktu itu survei lagi ke sini. Banyak perubahan ya? Iya, ngebayangin lagi. Ya, tapi anyway ya senang sih kita selama maksudnya kalian juga menerima usulan kita dan bisa mengadop itu jadi antara fungsi dan estetik gitu. Kalau Widen apa tadi jawabannya? Kesulitannya Bu ya? Challenge-nya sama sih ada revisian banyak. Kesulitan untuk desain rumah ini mungkin pressure-nya aja kali ya, karena rumah ini kayak expose ya. Nah, jadi agak deg-degan juga nih Pak Tian sama Bu Titi. Bisa suka apa enggak sama cocok apa enggak nih sama di stylenya GMJ. Diomongin Pak Widennya ya. Iya, nanti gawat ini. Tapi dia top banget, keren banget, semuanya keren-keren, rumahnya hasil. Waduh, makasih Bu Titi. Jadi teman-teman, kalau misalnya gue bisa info sedikit ya. Jadi kita mulai gambar pertama kali kita meeting sama Riri tahun berapa, Ri? 2017. 4 tahun yang lalu baru kita pertama kali sama arsitek. Kemudian digambar segala macam dan kemudian proses. Jadi bisa kebayang teman-teman bahwa proses pekerjaan rumah ini dari start arsitek itu 4 tahun yang lalu digambar. Jadi emang balik lagi gue mau menceritakan bahwa untuk mendapatkan seorang arsitek better cari yang chemistry yang enak. Karena jangka waktu pekerjaan ini nggak cepet gitu ya, lama, dan 4 tahun lu bayangin lu mesti cari kayak ketemu bini, cari calon bini atau calon suami lah. Jangan sampai yang berantem mulu gitu ya, nanti barangnya nggak jadi gitu ya. Nah kalau sama interior, Widen masuk pertama kali ketika rumah ini masih baru struktur. Itu tahun berapa bro ya? 2019. Sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid Pak. 2019, Dari berarti belum maskeran kita. 2 tahunan lah gitu ya. 2 tahun gitu. Jadi biar teman-teman kebayang bagaimana skala the gravity of the timeline project ini gitu, bahwa panjang. Kalau proses desain awalnya itu sampai benar-benar bisa diterima, surprisingly waktu di saat mulai di brief sampai kita present awal itu cukup cepat ya, karena Titi waktu itu kalau nggak salah datang dengan berbagai macam referensi gitu ya, bahkan waktu kita baru awal kenal aja udah dikasih banyak foto-foto gitu. Nah sebenarnya dari situ saya juga akhirnya merespon dan memberikan atau menyeleksi lah beberapa masukan Titi dengan kebutuhannya sebenarnya gitu, karena kan biasanya arsitek tuh menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan. Salah satu yang saya paling concern adalah karakteristik desain itu harus mewakili karakteristik si rumahnya dan penghuninya. Terutama
kalau misalnya kita ngelihat dari mukanya dulu gitu. Nah, mukanya bangunan itu adalah fasad utama. Rumah ini tuh sebenarnya untuk mencari identitas karakter modern, tropis dan kontemporer itu nggak gampang ya, karena untuk mencapai satu ide yang sangat genuine gitu, saya berpikir harus melihat kebutuhan dan selera penghuni. Nah, kalau dari selera, mereka sih sebenarnya banyak unsur kayu, banyak unsur bukaan. Tapi di satu sisi saya ngelihat si rumah ini harus punya privasi yang cukup gitu. Nah, biasanya penggunaan skin atau penutup fasad itu kalau misalnya terlalu masif, kesannya jadi jelek. Nah, jadi untuk fasad luarnya kita menggunakan anyaman rotan sintetis dari BioLiving. BioLiving ini materialnya dikombinasikan dengan bahan daur ulang dan dapat menghambat api, sehingga dapat dikategorikan sebagai bahan bangunan yang memiliki teknologi arsitektur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan BioLiving ini 100% produk lokal Indonesia, dari mulai material anyam. Dan BioLiving ini minim atau hampir tidak ada perawatan khusus untuk pembersihan. Nah, ini dia BioLiving. Kalau misalnya dilihat dari dekat seperti ini adalah rotan sintetis, anyaman yang custom dibikin oleh arsitek dan oleh tim BioLiving khusus untuk rumah Titi dan Tian. Jadi model anyaman seperti ini nggak ada di mana-mana. Dan fungsi arsitektur ini bagus banget. Selain untuk estetik, dari luar bisa sebagai second skin atau untuk memperlihatkan tambahan-tambahan detail fasad, ini juga membuat rumah menjadi adem. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat di sini ada jendela besar. Kalau seandainya dari luar kita nggak kasih ini, nanti cahaya matahari masuk terlalu kencang meskipun udah dikasih gorden juga, dan juga untuk bisa menambah privasi. BioLiving panel ini sudah memenangkan award di ajang arsitektur paling bergengsi di dunia, yaitu Venice Biennale Arsitektur 2018 dan Good Design Japan 2021. Dan yang lebih kerennya lagi, ini bisa semuanya diputar-putar. Jadi kita pakai yang self pivot supaya nanti model dari luar mau seperti apa bisa kita atur. Jadi nggak hanya lurus ketutup seperti ini doang. Coba lihat. Tuh, nah ini bisa dilihat ketutup seperti ini. Kan nggak bagus. Jadi kita agak bikin seperti ini. Ada permainannya lah dari sisi arsitekturalnya. Dari gambar lo pertama kali banget sampai hari ini yang jadi, menurut lo ini wajar nggak perubahan-perubahan terjadi dalam sebuah proyek oleh seorang arsitek? Oke, kalau dari konsep awalnya sebenarnya ini masih sangat sejalan ya. Deket. Bahkan tadi sempat gue bilang kalau dari awal gambar, desain awal tuh 3D awal sampai sekarang jadi tuh bahkan kalau gue bilang udah sampai 150% bahkan lebih dari konsepnya gitu kan. Jadi detail-detailnya kita improve gitu betul. Kan. Dan ini menurut gue sih ya emang sesuatu yang ideal sih ya buat sebuah proses, karena proses kolaborasi itu dan proses pendekatan kita pada desain itu kan nggak bisa cuman dari gambar ya. Jadi ketika kalian lihat konsepnya, tapi kan kalian harus ngerasain juga ruangannya. Nah, itu kan harus kita respon juga, kita harus kembangin lagi, kita harus detailin lagi. Nah, makanya sebenarnya sih seneng banget sih bisa outputnya tuh benar-benar kita bisa involve selama perjalanan ini sampai akhir. Gue inget nih perubahan awal. Nih kita bahas detail-detail yang ketika kita meeting awal, terus kok nggak dikerjain. Kolam renang. Iya. Kolam renang kan awalnya agak lebih gede, panjang. Terus rapat ke sisi dining. Ya teman-teman, jadi awalnya tuh kita pengen dari sisi dining, dalam ruangan jendela kaca langsung air. Gue inget banget tuh, supaya seakan-akan rumahnya tuh kayak berada di air, sampingnya langsung air. Tapi akhirnya itu tidak kita eksekusi. Gitu. Kalau gue pertimbangannya ternyata takutnya area untuk jalan gitu ya, untuk jalan di kolam itu segala macam dari sisi yang satunya. Gitu. Kalau sekarang kan kita langsung dari sisi dining buka kaca langsung orang bisa duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, langsung ada akses lah gitu. Jadi itu yang kita berubah. Terus apa lagi ya? Yang tangga dari kecil jadi gede. Oh ya, ini tangga udah pernah dibongkar sekali. Tadi awalnya nggak kayak gini, dia pakai pakai beton. Terus akhirnya diganti pakai besi, soalnya lebih bagus. Ya kan, lebih bagus, lebih modern. Yang tangga juga berubah tuh karena ukurannya juga sempat kita ubah. Oh iya. Terus kita adjust lagi detailnya. Betul. Oh, ruang anak lantai berapa? Lantai 2.
tadinya itu gambar awalnya adalah 3 kamar. Kamar A, kamar B, kamar C. Nah, kamar C, kamar yang ketiga ini kita tidak jadiin kamar. Akhirnya ini kita jadiin living room atas gitu ya, yang tempat Juna suka main PS sekarang. Dan 2 kamar ini tadi kamar terpisah, akhirnya kita kita jebol temboknya sehingga kamar tidur anak dengan kamar main dan kamar belajar dia menjadi satu gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang berubah gitu ya dari konsep kita. Tadinya awalnya gambarnya 3 lantai. Iya, benar. Tadi ada rooftop. Ada rooftop, ada di atas pokoknya tangga 3 lantai, ada tangga, ada satu apa sih? Ada topinya. Ada satu ruangan lagi sih di lantai rooftop itu. Wah, itu bagus banget. Tapi ketika kita suruh Fondasinya. hitung kontraktor, ampun harganya bro. Fondasinya harus berapa? Wah, nggak 25 meter ya? Berapa? Iya, karena Kedalaman. karena harus Gua dalam. nggak ngerti 25 itu. meter apa 16 meter sih? Apa gua salah dapat orang itu? Apa gimana? Lama ya? Karena ya ternyata butuh pondasi yang sangat-sangat kuat karena rumah ini berat gitu ya. Jadi akhirnya konsep 3 lantai itu kita cut, timbangan cost dan lain sebagainya, dan mungkin sebenarnya kita nggak Lagian perlu ngapain juga. juga udah Iya, halamannya karena udah waktu gede. itu alasan kalian kan tamannya udah gede. Tamannya udah tamannya gede. udah gede, Kita akan gitu. jarang juga ke atas dan akhirnya ya udah kita nggak usah lah pakai rooftop-rootopan gitu. Akhirnya kita pakai 2 lantai aja dan udah cukup. Iya. Dan cerita lagi ya, awal mulanya Riri gambar rumahnya tuh full, gede nih, satu lahan 1000 sekian meter ini dimanfaatin sebesar mungkin. Iya. Jadi Nah, bangunan. Just for input, kita kadang nggak bisa ngerti ini ruangan ini 6 kali 6 meter. Nah itu berapa gede? Iya, gitu nggak ya. kebayang, Nggak kebayang iya. kebayang gitu. Kebayang. Sama sekali nggak kebayang, dan itu merupakan hack atau catch yang susah untuk buat gue sampai detik ini. Gue Iya, lagi iya. bangun di Bali juga, gue masih lemah di situ. Gue nggak bisa memutuskan iya atau enggak ya, takutnya kegedean, takutnya Iya, kekecilan kita gitu. nggak gitu paham. Itu Karena paling susah. ngebayangin skala ruang itu bukan nggak semua orang sih ya bisa langsung ya. Nah mungkin sebagai arsitek gimana ya bro? Buat kita, klien, buat teman-teman gitu ya, lagi mau bekerja sama-sama arsitek, gimana sih caranya supaya calon klien bisa ngerti skala ruang ini gitu men? Ya sebenarnya sih itu persepsi orang yang mungkin beda-beda ya kemampuannya ya. Biasanya memang kalau lihat dari gambar, dari layout aja sama dari 3D aja tuh feel-nya akan beda kan. Ya, Bahkan sampai itu udah bisa kelihatan di lapangan pun sebaiknya itu tetap harus dibayangin sih sama orang awam gitu. Jadi kalau misalnya masih struktur gitu, kalau bisa datang gitu untuk ngerasain ini ruang apa, ini ruang Ya. apa. Itu udah paling basic deh caranya. Kayak gitu. Jadi sehingga oh ya ternyata kegedean ini buat naruh furniturnya nanti gimana gitu. Karena kalau dari gambar aja tuh pasti emang nggak akan langsung Nggak nangkep kebayang. gitu. Iya. mungkin bisa ya kalau misalnya digambar, di layout, di denah gitu, supaya kebayang skala ruangannya, ditaruh bangku, sofa. Kan orang tau lah besar sofa berapa Oh, sih iya, standar. iya. Jadi kelihatan, oh ternyata sofanya kok kecil Segitu, banget di ruangan, tempat berarti tidur ruangannya sih. gede. Iya, Kayak gitu bisa juga cara-cara bisa. itu ya. Bisa. Meskipun ya. sebenarnya biasanya kan kita dari awal kan udah ngasih tuh ya layout itu udah ada Untuk furniturnya kan. ada pembanding Iya, gitu ya. untuk jadi ada skalanya. Nah, berikutnya sekarang mau nanya sama Widen, interior designer, sama pertanyaan yang kayak Riri gitu ya. Kira-kira dari konsep-konsep yang lu udah tawarkan ke kita, yang kemudian kita eksekusi itu, misalnya apa sih yang berubah contohnya? Mungkin berbedanya untuk di aksesoris, furniture, pelengkap saja. Selebihnya kayaknya semua hampir sama sih terjadi di produksinya. Paling cuma ada satu yang berubah, itu yang desain kamar mandi master. Kamar mandi master ya, waktu itu gimana ya? Emang sih waktu digambar itu, soalnya kita pakai gambar kan kesannya cerah ya. Kita nggak tahu kalau ternyata matahari yang masuk realnya gelap begini. Ya, soalnya gambar aslinya nih di sebelah sini jendela, maka di jendela gede. Tapi di sebelah sana itu Kayak lost, nggak ada tembok, apa kayak tapi lebih kayak lost. Jadi itu, nah cuman pada kenyataannya onsite kita bangunnya agak mepet, sehingga ternyata cahaya matahari kecil, nggak maksimal. Terus kamar mandi jadi gelap. Kita lihat realitanya, mungkin Bapak sama Minim Ibu terlalu cahaya. agak gelap, terlalu berat gitu. terlalu dark, diganti jadi Putih. white. Gitu. Sama ini yang kita jatuh cinta pertama kali langsung tuh Island Mamer, Oh iya, Manda. harus ada yang kayak Itu kan gitu kayak persis. wah cakep banget, ternyata Nyarinya susah. nggak segampang itu Nah, nyarinya. Memang Panda itu 5 bulan marvel nih. agak unik. Lo lain kali jangan ngasih gambar yang susah-susah Oh, gitu. bikin men. baper. Momen itu nggak ketemu lah kita si Pandanya. Iya. Pandanya mungkin
nggak ada di Lagi Indonesia. tidur Iya. pemandangannya. Interior nih ya, kalau dari gua, pengalaman gue baru pertama kali kerja dengan interior designer, pengalaman yang bisa gue share ke teman-teman ya adalah bahwa emang selalu jangan percaya sama 3D-nya dulu, gitu ya. Gue nih objektif. Yes. Iya. 3D-nya Widen cakepnya minta ampun. Tapi kemudian maksud gue jangan percaya bahwa lu akan bisa execute itu sesuai dengan 3D. Urusan budget, urusan material. Kadang-kadang seperti Panda tadi, material yang kita mau ternyata nggak ada. Wah, kita cari susah, kita cari nggak ketemu, kita cari apa? Akhirnya kita harus kompromi dengan mencari material yang mirip, yang kurang lebih nanti kalau dipasang moodnya masih sama. Ternyata lebih bagus Lebih bagus. dapetnya. Dan juga biasa kalau interior designer, dia desain yang maksimal, yang keren segala macam, begitu dihitung Maksimalis. maksimalis gitu. Oh, begitu dihitung segala macam. Maksimalis kita. Nelfon Japri kurang-kurangin dong. gitu kan. Kurang-kurangin yang ini, kurang-kurangin ini. Cuman thank you banget dia Bro Widen Hasilnya bisa bagus banget. bisa tetap apa ya istilahnya itu Mengerti ya. adaptasi atau menyesuaikan Adaptasi. dengan kondisi-kondisi kita sehingga tetap hasilnya yang teman-teman lihat hasilnya tetap keren banget. Tapi yang paling penting nih pada satu Pak yang biasa orang kelewatan, Apa interior itu kadang-kadang masuk tuh salah timelinenya. Ketika bapak sama ibu tuh hire interior udah bener Pak. Waktunya. Lagi. Iya, waktu masih abu-abu. Terkadang Ternyata sudah sudah jadi. mepet, bener ya Pak Riri Udah ya. mau finishing. Udah mau finish, Bolongin baru lagi. nyari interior Pak. Akhirnya Iya. kan nanti setting lighting, setting apa semua. Banyak diulang gitu ya. Iya. Jadi banyak yang waste sih pasti. Itu tipsnya tuh. Tips, Jadi kalau makanya. bisa kalau memilih interior jangan mepet ya. Iya. Jadi kalau begitu bisa, apa struktur angkat, abu-abu lantai 2 tutup, minimal. abu-abu, belum naik tembok ya? Iya. Nah, kan di interior juga butuh didesain juga Pak. Betul. Kita butuh waktu untuk desain apa Butuh segala konsul macam. sama Iya. kontraktor, sama Jadi untungnya Pak Ardin nggak arsitek. nunggu-nunggu gambar kita nih. Iya. Nah, biasanya pengalamannya kita tuh kita malah dikejar-kejar akhirnya sama kontraktor sipilnya karena interiornya telat masuk. tapi untuk gercep juga sih tapi Pak Widen. Itu. Sama interior, bener nggak sih? Ini yang selalu mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Lighting, arsitek pasti ngasih Udah ada udah ada. skema lightingnya. Kemudian interior dia juga punya pendapat. Nah, gimana Iya. tuh? Nah, ini gimana nih kadang nih? Coba. Nah itu solusinya soal face-nya itu harus tepat tadi. Karena kan biasanya arsitek tuh udah punya beberapa prinsip desain lighting gitu kan. Karena kan dia udah membuat layoutnya, udah membuat pembagian ruangnya gitu. Nah biasanya interior itu mempertajam lagi tuh. Oke. Nah Detailing kalau lagi. iya mendetailkan lagi, karena kan nanti ada komponen-komponen yang lebih detail di panel, di furniture, di mana-mana. Nah kalau dia masuknya terlambat, nah itu banyak yang udah kabel-kabelnya udah masuk tuh, akhirnya harus dibongkar-bongkar, dipindah-pindah gitu. Nah itu kan akhirnya waste di waktu, waste di biaya gitu. Iya. Kalau misalnya arsitek udah bikin sesuatu begini, kemudian interior dia mendesain, wah harus ada yang disesuaikan lah, diubah dari apa yang punya arsitek. Itu gimana? Ya itu biasanya arsitek tuh kalau owner milih interior designer biasanya deg-degan tuh nggak bisa tidur tuh. Arsiteknya ya, gitu ya. Jujur aja gitu, karena untuk mendapatkan chemistry sama si interior designernya biasanya arsitek tuh udah punya link ke desainer yang udah biasa. Nah kalau Tian kan Oh, udah punya rekanannya. iya, Nah. dia kan memang dia nih kayak talent squad dia kalau squad, ya. nyari orang-orang yang udah bener, oh nih bisa nyambung sama gua nih, bisa nyambung sama arsitek Iya, nih kali. iya. Nah syukurnya emang ternyata Mas Widen nih kayaknya punya prinsip yang mirip-mirip dengan kita, jadi dia bisa adaptif terhadap konsep awal, dia nggak bikin konsep sendiri, nggak bikin rame sendiri, terintegrasi sama Bikin rame. arsitekturnya, Ya. terus sesuai dengan selera dan keinginan ownernya gitu. Kalau dari lo bro, Widen ngerjain interior dari hasil arsitekturalnya Riri gimana? Untuk proyek rumah Bu Titi sama Pak Tian ini, kita ini sebenarnya dari interior itu udah cukup mudah lah karena dari arsiteknya sendiri udah cukup terkenal dari Pak Riri, ya kan. Interior itu harus punya garis merah sama desain arsitek.
Itu penting banget. Nggak mungkin kan rumahnya udah di set modern, dalamnya kita set klasik misalnya. Nggak nyambung tuh Pak, ya kan? Misalnya kayak rumah Bapak nih modernnya lu kental nih, tropisnya kental. Nah kita coba tarik di dalam itu, si modernnya ada, tropikalnya juga ada, makanya banyak unsur-unsur kayu kan Pak di dalam, biar ngimbangin. Dan moodnya juga moodnya, warm gitu, iya, Pak. warmnya tuh Warm. dapet gitu Pak. Jadi memang nggak bisa sendiri-sendiri sih Pak, di interior sama arsitek. Benar kata Pak Riri, memang harus arsitek sama interior terus nyambung, makanya deg-degan gitu dia kata Pak Riri ya. Nah itu kata deg-degan itu bener tuh, takutnya nggak nyambung. Jadi konsepnya. Teman-teman benar. Nih gue mau nambahin lagi, ketika kita sebagai owner gitu, project owner, kita pasti mencari arsitek yang sesuai dengan chemistry kita. Kita mencari interior yang sesuai dengan chemistry kita. Tapi jangan lupain juga bahwa dua orang ini akan saling bekerja sama dan harus cari yang mereka juga mempunyai bisa nyambung chemistry-nya. Satu nafas. Gitu. Kalau enggak ya susah lah Nggak gitu. nyambung. Karena ini adalah kerjaan seni. Kerjaan seni itu kerjaan yang apa ya, pakai rasa gitu ya. Kerjaan yang pakai rasa, nggak cuma pakai pikiran aja. Dan ketika gue selalu percaya ketika kita ngerjain sesuatu rasanya happy, damai dan passionate, itu pasti hasilnya akan maksimal. Itu udah pastilah yang namanya kerjaan seni gitu. Jadi ya untuk memaksimalkan ya teman-teman better cari yang mereka semua bisa kolaborasi dengan baik dan happy gitu. Pasti akhirnya akan keluarnya maksimal. Oke, kita udah dapat banyak masukan nih dari Bro Widen dan juga Bro Riri ya. Kita pokoknya seneng banget sama hasilnya, Rumah Titi dan Tian bisa berjalan sesuai dengan impian kita, dan mudah-mudahan aja nanti kita bisa untuk bikin project-project berikutnya. Jangan kapok ya, Ri, Widen. Ditunggu loh nasi Tunggu. goreng. Amin. Pokoknya makasih banget untuk sharingnya yang berharga ini. Mudah-mudahan aja bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di YouTube channel Titi dan Tian. Bye-bye. Bye.